Halo Sere People, ketemu lagi dengan Kak Anin. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai tingkat organisme kehidupan. Jadi, di sebuah kehidupan itu ada tingkatan organismenya adik-adik ya. Dimulai dari molekul ya. Dari molekul ini ya, kemudian ke sel, dari sel ke jaringan, dari jaringan membentuk organ, dari organ membentuk organisme, dari organisme membentuk populasi, populasi membentuk komunitas, komunitas membentuk ekosistem, dan ekosistem membentuk bioma. Nah, ini akan kakak jelaskan satu-satu ya adik-adik ya. Dimulai dari molekul. Molekul adalah kumpulan unsur ya adik-adik ya. Dia adalah kumpulan unsur. Kumpulan unsur yang membentuk sel sebagai penyusun makhluk hidup. Nah, kira-kira contoh molekul itu apa aja sih, Kak? Contohnya seperti karbohidrat ya, adik-adik ya. Kemudian misalnya protein, lemak, terus asam nukleat gitu ya. Nah, ini kan nantinya dia akan menyusun sebuah sel gitu. Nah, dilanjutkan, tadi kan kumpulan molekul itu akan membentuk sebuah sel. Nah, sel sendiri adalah unit terkecil atau unit struktural dan fungsional terkecil ya, yang menyusun makhluk hidup. Jadi manusia itu atau makhluk hidup itu terdiri dari sel-sel ya adik-adik ya. Kita itu dibentuk dari sel-sel gitu ya. Dan sel ini dibilang unit struktural. Kenapa? Karena dia bisa membentuk tubuh ya, bisa membentuk tubuh kita misalnya. Dan dia dibilang unit fungsional juga karena memang sel ini memiliki fungsi juga gitu untuk tubuh kita. Entah itu untuk mensekresikan sebuah zat gitu ya, biasanya untuk mensekresikan sebuah zat gitu, dan zat yang itu diperlukan oleh tubuh kita. Makanya sel ini dibilangnya sebagai unit struktural dan fungsional gitu ya. Kemudian kumpulan sel itu akan membentuk jaringan. Berarti jaringan adalah kumpulan sel ya adik-adik ya, yang memiliki bentuk yang sama. Biasanya memiliki bentuk yang sama. Yang memiliki bentuk yang sama. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini kan dia terdiri dari sel-sel epitel yang bentuknya sama, gitu. Nah, kemudian kumpulan jaringan akan membentuk sebuah organ ya adik-adik ya. Jadi, organ itu terdiri dari banyak jaringan, tidak hanya satu jaringan ya adik-adik ya. Biasanya terdiri dari banyak jaringan. Misalnya nih adik-adik, organnya itu jantung misalnya. Jantung itu terdiri dari ada jaringan epitel, ada jaringan darah, ada jaringan ikat gitu ya. Jaringan epitel, jaringan darah, jaringan ikat, jaringan otot ya. Gitu artinya organ jantung pun terdiri dari banyak jaringan. Ini belum semua ya, belum semua jaringan gitu. Jadi betul, jantung kan organ ya, dimana organ itu adalah kumpulan dari jaringan. Nah, kemudian kumpulan organ yang bekerja sama untuk menjalankan suatu fungsi disebut dengan sistem organ ya adik-adik ya. Jadi sistem organ itu adalah kumpulan organ yang bekerja sama dalam menjalankan suatu fungsi. Gitu ya.
Nah, sistem organ ini contohnya apa? Misalnya, sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu kan dia terdiri dari banyak organ gitu ya, dari organnya lambung, usus halus, usus besar gitu ya, hati, empedu. Nah, artinya dia adalah membentuk sistem pencernaan gitu ya. Jadi lambung, usus 12 jari gitu ya, usus besar, terus ada hati juga, dia bekerja sama untuk mencerna makanan yang kita makan. Seperti itu. Nah, kumpulan sistem organ itu akan membentuk individu ya adik-adik ya. Jadi kita ini sebetulnya adalah kumpulan dari semua sistem. Ada sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem indera, sistem koordinasi, sistem endokrin, dan lain sebagainya. Jadi individu itu adalah kumpulan sistem organ. Ya, kita bisa hidup karena adanya sistem organ gitu yang menjalankan tubuh kita sebetulnya. Gitu. Nah, kemudian kumpulan individu akan membentuk sebuah populasi. Jadi individu-individu yang berada di dalam satu daerah disebut dengan populasi, atau di satu tempat itu disebut dengan populasi. Ya, jadi populasi itu adalah kumpulan individu di satu tempat. Disebut dengan populasi. Nah, kemudian kumpulan populasi itu akan membentuk sebuah komunitas ya adik-adik ya. Nih. Kumpulan populasi di satu tempat disebut dengan komunitas. Gitu. Oke? Kemudian kumpulan komunitas akan membentuk sebuah ekosistem. Jadi sebetulnya ekosistem itu adalah kumpulan komunitas yang ada di satu wilayah dan memiliki flora dan fauna yang khas berdasarkan iklim dan letak geografisnya. Gitu. Jadi mohon maaf, itu kalau ekosistem itu adalah kumpulan komunitas yang memiliki interaksi antar komunitas. Nih ya. Yang memiliki interaksi antar komponen biotik gitu ya, antar komponen abiotik ataupun interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Ya, intinya sih ada interaksi atau ada hubungan antar komponen gitu ya, baik itu komponen biotik maupun abiotik. Gitu. Jadi komponen biotik itu kan komponen hidup ya adik-adik ya. Sedangkan komponen abiotik itu komponen tak hidup. Jadi misalnya ya pokoknya kumpulan komunitas yang memiliki interaksi misalnya antar komunitas, berarti kan antar komponen biotik ya. Atau misalnya antar abiotiknya misalnya air, angin, terus udara gitu ya, saling berinteraksi juga, dan adanya interaksi antara komponen abiotik dengan biotiknya, misalnya dengan udara atau CO2 dengan tumbuhan dan lain sebagainya. Itu disebut dengan ekosistem. Nah, barulah di sini bioma. Nah, yang terakhir ini adalah bioma. Bioma ini adalah ekosistem besar adik-adik ya. Dia adalah ekosistem besar yang memiliki flora dan fauna flora itu tumbuhan, fauna itu hewan ya. Flora dan fauna yang khas berdasarkan iklim ya adik-adik, dan letak geografis.
Gitu, itu adalah bioma ya. Bioma tuh macam-macam, ada bioma tundra, bioma taiga, ada bioma hutan hujan tropis, ada bioma gurun dan lain sebagainya ya. Jadi bioma itu banyak ya adik-adik ya. Nanti kita akan bahas itu lebih rinci di ekosistem, di bab ekosistem ya. Nah, untuk bab kali ini mengenai tingkatan organisme kehidupan sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan adik-adik paham dan mengerti dengan apa yang kakak jelaskan. Jangan lupa untuk belajar terus, latihan soal, dan ketemu lagi dengan kakak di video selanjutnya. Dadah!